바깥에 이 자리를 떠지렁치부터 Cause we're on a tour Let's take speed up 지금 기분 so high Driving so fast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kita kembali lagi bersama saya. Kita akan membuat bab 11 yaitu Ether Channel. Nah, di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan 2 switch. Ini kita tukar saja. Terus ini kita ganti nama menjadi switch 1. Kemudian kita hubungkan dengan 4 kabel. Nah, kemudian saya akan hilangkan dulu label interface-nya. Kita ke bagian option, lalu preference. Nah, kemudian ini yang alloy show port-nya kita uncentang, lalu hilang. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau hanya satu port saja yang menyala, yang lainnya itu, yang tiganya itu di block. Nah, misalkan kalau bandwidth antar switch itu adalah 400 MB, tapi karena hanya satu port saja yang menyala, maka bandwidthnya itu hanya menjadi 100 MB saja. Nah, untuk mengaktifkannya kita itu perlu menyatukan seluruh port ini. Kita itu untuk menyatukan seluruh port ini bisa pakai channel. Nah, jadi secara fisik itu akan ada 4 kabel, tetapi kalau secara logika hanya akan ada 1 kabel. Nah, kemudian saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang jenis-jenis dari Ether Channel. Nah, Ether Channel sendiri itu dia memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama LACP, lalu yang kedua yaitu PAGP, kemudian yang ketiga yaitu layer 3. Jadi kalau LACP itu open standar, berarti contohnya itu ketika Cisco dengan Cisco. Jadi ini tuh bisa pakai yang LACP. Kita bisa tulis saja sesama Cisco. Nah, kemudian kita akan bahas dulu yang LACP. Kita bisa ke option lalu preference. Ini kita centang lagi. Lalu di sini kita akan menerangkan dulu switchnya. Kita bisa buka yang switch 1. Lalu kita ketikkan interface range saja. Untuk range-nya itu 1 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita lakukan juga di switch 2. Nah, kemudian kita akan membuat channel grupnya. Ini kita bisa ketik channel min group tanda tanya. Nah, jadi di sini itu ada range angka 1 sampai 6. Nah, kita bisa membuat grupnya itu sampai 6 ya, teman. Di sini saya akan membuat grup 1. Lalu ketik mode tanda tanya. Nah, di sini itu ada aktif, auto, disable, on, dan pasif. Nah, kita fokus ke bagian yang ini. Jadi bagian yang LACP itu kan ada 2, yaitu yang aktif dan pasif. Nah, kalau aktif itu berarti dia mengajak. Nah, kalau yang pasif itu berarti menunggu. Nah, saya akan membuat kalau switch 2-nya itu menggunakan yang pasif. Terus kita konfigurasikan juga di sini kita switch 2-nya menggunakan yang pasif. Nah, terus kita konfigurasikan juga di switch 1. Kita ketikkan channel main group 1 mode. Di sini kita menggunakan yang aktif. Terus kita bisa percepat, maka sudah hijau. Terus kita bisa ke option, kemudian preference. Terus yang channel ini kita matikan. Ini semuanya itu sudah hijau karena dijadikan satu port atau satu grup. Nah, terus kita itu juga akan membahas tentang PAGP. Salah ya, teman-teman. Yang ini itu harusnya ada di PAGP. Terus untuk yang LACP itu berarti untuk sesama switch dan sesama switch Cisco.
Nah, jadi kalau sesama Cisco itu bisa menggunakan yang LAGB dan juga yang PAGB. Nah, tetapi di sini untuk sesama Cisco itu akan saya pakai yang PAGB. Nah, kita akan tambahkan multi layer di sini misalnya. Ini kita bisa pindahkan terlebih dahulu, lalu kita akan sambungkan dengan 3 kabel. Nah, ini kita bisa ganti nama terlebih dahulu menjadi multi layer switch 1. Lalu kita ke bagian option preference, ini kita centang lagi. Jadi switch 2 itu terhubung ke multi layer melalui FA0/7. Kalau yang multi layer 0/1 sampai 0/3. Nah, kita akan buat grup dulu di switch 2. Ini kita bisa exit. Tadi kan kalau interface range-nya itu FA0/5/7, terus nah tadi itu untuk interface range-nya itu berarti FA0/5/7. Lalu ketikkan switch port mode terang. Terus kita akan membuat grupnya. Kita bisa ketikkan channel min group 2 mode tanda-tanya. Nah, untuk yang PGP itu yaitu yang auto dan desirable. Nah, kalau auto itu yang menunggu, desirable itu yang mengajak. Di sini saya akan menggunakan yang desirable. Terus kita juga akan konfigurasikan di yang multi layer. Nah, terus kita akan terangkan dulu interface range yang tadi. Ketikkan interface range FA0/3 1 sampai 3. Kemudian enter, lalu ketikkan switch port mode terang. Maaf, ini saya lupa. Untuk yang multi layer itu kita harus pakai yang encapsulation dulu. Jadi kita ketikkan switch port mode terang encapsulation view dan enter. Maaf, ini tidak ada modenya ya teman-teman. Lalu baru ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita akan buat channelnya juga. Ini harus pakai yang sama, yaitu yang channel group 2. Mode desirable. Nah, terus kita coba matikan labelnya. Ini alusnya kita uncentang. Kemudian ini kita bisa percepat. Nah, di sini sudah hijau. Terus kita coba lihat di switch multi layernya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita cek dengan to show and the channel zoom. Nah, untuk keterangan suhu kalian bisa lihat di bagian bawah ini. Ini ada E dan lain-lain. Ini kalau yang S itu artinya layer 2, kalau yang U itu artinya in use. Yang layer 2 ini itu masih digunakan ya teman-teman. Nah, terus kita juga akan bahas tentang layer 3 yaitu R. Nah, kalau layer 3 itu kita bisa pakai yang mode on. Yang layer 3 itu kita bisa menggunakan yang on. Nah, agar lebih paham kita langsung saja praktiknya. Di sini saya akan tambahkan switch yang multi layer. Ini saya tambahkan ke sini, kemudian tambahkan 3 kabel. Untuk melihat portnya, ini kita bisa nyalakan dulu yang option preference, kemudian alusnya kita centang. Nah, switch multi layer 1 itu terhubung ke switch yang multi layer 2 melalui port 0/6. Maksudnya melalui port FA0/4 sampai 0/6 ya teman-teman. Kalau yang 0/1 ini sampai yang 3,
Nah, berarti kalau di switch Cisco kita kan harus terang ya teman-teman. Kalau misalnya multi layer kita itu bisa menggunakan IP. Nah, misalnya di yang switch multi layer 1 itu IP-nya 10.1, terus yang ini itu IP-nya 10.2. Nah, kita bisa buka dulu yang multi layer switch 1. Tadi untuk interface range-nya itu seperti FA0/4 sampai 6. Terus kita ketikkan no switch port. Ini tuh berarti kita menonaktifkan interface yang 4 sampai 6. Terus kita buat grupnya, ketikkan channel main group. Jadi saya akan pakai yang 3, kemudian tanda tanya. Maaf, ini kurang mode tanda tanya. Nah, untuk modenya kita coba lihat. Di sini tuh ada on. Nah, on itu kita pakai untuk yang tadi layer 3. Nah, berarti di sini modenya on. Terus kita masuk ke interface yang ini, kita menggunakan yang on. Terus kita masuk ke interface yang 3. Di sini kita bisa isikan, kita masuk dulu ke interface port 3, lalu kita isikan IP-nya. Tadi untuk multi layer 1 itu IP-nya IP address 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita juga konfigurasikan di multi layer 2. Nah, di sini kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 3, kemudian enter. Lalu kita ketikkan no switch port. Kemudian kita bikin channelnya harus sama, yaitu 3, modenya on. Terus kita masuk ke interface 3, lalu tambahkan IP-nya, IP address 10.10.10.2, lalu subnet masknya, lalu ketikkan to show enter sum. Nah, di sini keterangannya itu berubah menjadi RU. Maksudnya itu adalah R itu adalah layer 3 dengan U yaitu in use. Berarti layer 2 itu digunakan. Yang berarti layer 3 itu digunakan. Jadi sekian, seperti itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.